Bentar, yes, ya. Yes. Baik. Oke. Monggo, Mbak Cika. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, sore hari ini saya Zika Hidayatul Ulia atau biasa dipanggil Cika. Kali ini hadir bersama tim penuh cinta. Ais, apa itu? Tim penuh cinta. Tim penuh cinta itu adalah perempuan tangguh, Cika, Intan, Nita, dan Tika. Ais. Hari ini ada Cika di sini, kemudian ada Mbak Nita dan juga Mbak Tika. Kami akan menceritakan tentang proyek kami di kampus Ibu Pembaharu. Oke, ini karena kita ini proyeknya ini adalah mengenai bermain bersama anak dengan penuh cinta ya. Nah, pas juga nih, ini anak saya. Oh iya, Mas Ali mau ikut tampil. Kenapa? Karena dia hari ini dari ini seharian karena ini weekday. Udah seharian ini dia ngelihat screen time daring sekolah kakak-kakaknya ya. Jadi udah sore gini udah nggak bisa dikondisikan gimana-gimana ya. Jadi harus mengikuti flow-nya si anak bayi ini. Oke. Proyek kali ini kita di kampus Ibu Pembaharu ini kita bicara tentang bermain bersama anak masalahnya. Kenapa sih? Karena ternyata terutama di masa pandemi ini banyak orang tua yang mengalami masalah bermain bersama anak. Masalahnya ini bertahap dan levelnya beda-beda ya. Jadi mulai ada yang dari bingung harus main apa. Jadi ada yang siap bermain tapi bingung harus main apa. Ada juga yang memang tidak siap untuk bermain bersama anak di rumah gitu ya. Apalagi selama 24 jam itu anak tuh pasti kan di rumah terus minta kegiatannya perlu yang beragam. Nah, itu ada ketidaksiapan. Ada juga yang sudah siap bermain, tapi yang tadi pertama itu bingung. Kemudian ada juga yang merasa kelelahan. Ada juga yang tidak semangat karena full ya di rumah. Kemudian sampai jadi tidak bahagia bermain bersama anak. Nah, ini merupakan masalah yang ternyata dialami oleh banyak orang tua di Indonesia. Dalam sebuah jurnal, bahkan mencapai lebih dari 57% jumlahnya ini. Nah, maka dari itu di sini kami hadir untuk sama-sama menggali masalah ini, mengubah masalahnya menjadi tantangan, dan sama-sama menemukan solusi untuk masalah bermain bersama anak. Ya, nah kali ini kita di pekan ini kami sudah menggali masalah bermain ini dan ternyata menemukan lebih dari 100 pertanyaan mengenai masalah bermain bersama anak. Nah, mari kita simak dan lihat apa saja pertanyaan itu dan rencananya ini akan kami jawab secara cepat. Nanti mungkin akan kami dalami lagi, tapi dalam sesi ini spesial kita akan menjawabnya secara singkat dan padat dengan opini dan juga pengalamannya masing-masing. Oke, ini adalah yang pertama, saya pertama. Oke, ini adalah bagian aku ya. Nanti kita akan bergantian menjawabnya. Pertama, apa yang dimaksud dengan homo ludens? Nah, ini adalah homo ludens itu artinya manusia yang senang bermain. Jadi sebenarnya kita ini adalah manusia yang alaminya itu adalah senang bermain. Apakah orang dewasa masih suka bermain? Biasanya memang semuanya itu senang bermain, tapi tergantung mainnya itu apa. Jadi ada yang memang jenis bermainnya itu disukai dan ada yang tidak disukai. Apakah bermain itu harus selalu menyenangkan? Ya, karena esensinya bermain itu adalah harus ada emosi positif. Kalau sudah tidak menyenangkan, berarti itu sudah keluar dari ciri-ciri bermain. Apakah kesenangan bermain bisa diperoleh kapan saja? Bisa. Ya. Apa makna dan fungsi bermain bagimu saat masih anak-anak? Nah, makna bermain bagi saya itu adalah kegiatan utama. Waktu anak-anak itu saya anak yang senang bermain. Fungsinya bermain itu adalah kesenangan dan juga hal yang memuaskan ya, kebahagiaan utama. Jadi memang senangnya main dari kecil tuh. Dan apa makna dan fungsi bermain bagimu saat ini? Fungsi bermainnya masih tetap sama. Bermain itu harus yang menyenangkan, kegiatan yang menyenangkan. Dan kalau sekarang mungkin bertambah karena bermain karena sudah punya anak ya. Karena sudah punya anak, jadi bermain itu adalah media atau kegiatan untuk menjalin ikatan bersama anak. Apakah ada perbedaan atau perubahan
Iya, ada perbedaan, yaitu mungkin dari tadi ya, yang seperti jenis kegiatan bermain yang disukai gitu. Ada sedikit perubahan dan perbedaan dibandingkan saat masih kecil. Itu dia pertanyaan yang aku jawab untuk saat ini. Selanjutnya, nah ini sebenarnya bagiannya Mbak Intan. Mbak Intannya saat ini tidak bisa hadir. Ini teman-teman apakah ada yang mau menjawabnya? Ini lebih cocoknya nanti sih sama Mbak Intan ya, karena Mbak Intan ini adalah seorang psikolog, jadi lebih tepat jika Mbak Intan nanti di sesi selanjutnya atau di lain waktu untuk menjawabnya. Kita lanjut ke slide selanjutnya aja, Mbak Tika. Oke, ya. Oke. Nah, ya. Silakan Mbak Tika. Ya, ini pertanyaan akan saya coba untuk bantu menjawab ya. Jadi selanjutnya adalah apakah ada kriteria bermain yang baik dan benar. Ini lebih ke disesuaikan dengan kondisi si anak ya, kepribadian dan juga usia anak. Jadi baik dan ada kriterianya ya, seharusnya seperti itu karena sebagai orang tua kita harus menyiapkan yang terbaik untuk anak itu. Terus tapi tidak harus paten karena dari kesalahan itu anak juga bisa belajar dari kesalahan gitu. Jadi orang tua juga mendampingi anak belajar dari kesalahan bermain seperti itu agar tidak terulang lagi di kemudian hari. Terus apakah bermain itu membuat malas? Ini tergantung juga metode penyampaiannya gitu. Sebenarnya tidak karena bagaimana kita bisa berkreasi gitu, mendistribusikan materi dari bermain dengan anak itu ya agar tidak malas dari sisi orang tua dan juga si anak seperti itu. Apakah bermain bisa dilakukan tanpa pendampingan orang tua? Bisa, namun harus disiapkan media dan juga bahan bermainnya seperti itu. Jadi memang tadi disesuaikan dengan usianya. Apa orang tua inginkan dari kegiatan bermain bersama anak? Sudah dijelaskan tadi sama Mbak Cika, itu adalah untuk bonding, untuk merangsang kedekatan antara orang tua dan juga anak, dan juga bisa meningkatkan kecerdasan motorik dan juga komunikasi si anak seperti itu. Apa yang anak ingin dapatkan dari kegiatan bermain? Pastinya fun, karena memang anak ini dunianya adalah bermain, jadi harapannya orang tua adalah partner bermain yang menyenangkan untuk si anak, seperti itu. Apa yang membuat anak bahagia saat bermain bersama ayah dan bundanya? Perasaan nyaman dan juga karena partner bermainnya itu adalah orang terdekatnya, jadi itu yang membuat anak itu bisa merasa bahagia. Apa yang membuat anak bahagia saat bermain bersama temannya? Mungkin karena perasaan dan juga menyampaikan emosi itu sesama seumuran gitu, teman-teman seumuran, jadi anak juga bisa membuat merasa bahagia karena komunikasinya nyambung seperti itu. Kita lanjut ya, Mbak ya. Iya. Ini Mbak Nita, monggo Mbak Nita. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Nah, saya coba jawab pertanyaan selanjutnya. Permainan apa yang anak senangi saat ini? Saat ini anak lagi senang bermain DIY. Apakah bermain harus menggunakan alat bermain? Bermain tidak harus menggunakan alat bermain ya, jadi bisa dengan anggota tubuh kita juga bisa, misalkan bermain tebak gambar, menggambar di punggung, lalu ini gambar apa gitu. Jadi tidak perlu, tidak harus dengan menggunakan tambahan alat bermain. Alat bermain seperti apa yang saat ini disenangi oleh anak? Kalau anak saya khususnya ya lagi senang mainan yang kita bikin sendiri gitu, walaupun kadang bentuknya atau hasilnya itu sangat sederhana gitu, tapi dia senang gitu untuk maininnya. Lalu apakah anak tergerak untuk memilih permainan apa yang ingin dia mainkan ataukah menunggu orang tua yang memilihkan?
Em, anak saya lebih seneng dia ikut tentukan, Bunda aku mau main ini gitu. Hari ini aku mau bikin ini gitu, mau bikin mainan ini atau mungkin mau bermain board game apa gitu. Jadi tidak harus kita sebagai orang tua yang menentukan hari ini kita main ini ya, sore ini kita bermain ini gitu. Jadi tidak harus dari orang tua. Jadi kadang anak juga karena memang aktivitasnya banyak bermain, jadi dia kadang sering milih sendiri gitu. Apakah anak senang membuat mainannya sendiri? Ya, anak saya senang membuat mainannya sendiri saat ini. Apakah orang tua mempunyai keinginan untuk membuat mainan bersama anak? Ya, saya pribadi ada keinginan untuk bikin mainan sendiri sama anak. Begitupun juga dengan suami. Akhir-akhir ini juga menunjukkan ketertarikan untuk membuat mainan sama-sama gitu. Jadi seringkali akhir-akhir ini tuh jadi bermain bersama akhirnya antara saya, suami, dan anak. Selanjutnya, apa yang dirasakan anak ketika memainkan mainan DIY bersama orang tuanya? Senang. Sejauh ini senang bermain. Selanjutnya, Ini semua ini, Mbak. Jadi monggo Mbak, dari Mbak Cika dulu, silakan. Oke, ini kita karena ini pengalaman ya. Ya. Jadi kita akan bergantian jawab. Aku, terus Mbak Nita, terus Mbak Tika boleh jawab gantian. Kapan terakhir kali kamu merasa semangat dan bahagia saat bermain? Ya, hari ini semangat bermain ya, pagi-pagi. Menjelang siang mulai menurun semangatnya. Tapi sebenarnya sih membahagiakan, cuman memang perlu dikelola energinya. Nah, kalau Mbak Nita dan Mbak Tika? Oke, Mbak Nita dulu. terakhir semangat bermain sebelum perjalanan kemarin sih ya. Kalau kemarin, kebetulan 2 hari 3 hari ini belum terlalu bersemangat untuk memulai bermain lagi karena memang lagi berberes dulu untuk arena bermainnya belum dikondisikan. Iya, ini baru nyampe rumah ya, Mbak Nita. Iya, setelah ditinggal beberapa bulan. Ya, Kalau Mbak Tika gimana? kalau saya merasa semangat dan bahagia ini tadi barusan karena biasanya kan dibantu sama asisten rumah tangga ya Mbak, terus karena Mbaknya itu pulang, jadinya saya mau nggak mau ya harus mendampingi anak-anak gitu yang kebetulan memang masih balita dan 2 gitu kan, jadi yang satu 4 tahun, yang satu 2 tahun, jadi kami merasa bahagia karena saya ajak muter-muter tadi, ambil fotokopian juga sebelum kita live Zoom dan mengalihkan perhatiannya agar si ibunya bisa fokus ke Zoom ini seperti itu. Oke. Kapan kamu merasa lelah bermain bersama anak? Kemarin malam ya, kemarin sore. Karena nonstop. Terus kan fokus si anak balita ini usianya baru 2 tahun anak aku. Jadi fokusnya itu adalah 2 menit maksimal tuh. Jadi emang iya 2 menit ngerjain A, dia setelah itu ngerjain B. Jadinya kayak nggak berhenti-berhenti untuk harus menyiapkan ragam kegiatan. Oke. Mbak Anita? Mungkin lelah bermain kapan ya Mbak? Hari ini ya? Karena Hari ini. lelahnya mungkin belum semangat aja tadi hari ini untuk bermain. Iya. Kalau Mbak Tika? saya tadi pagi Mbak, karena si anak ini yang pertama udah sekolah, jadi tadi sambil ngerjain tugas-tugas yang harus disetorkan, itu agak cukup lelah karena sambil packing rumah, bersih-bersih rumah, jadi ya terkadang memang rasa capek juga sih. Oke, kapan kamu merasa bosan bermain bersama anak? Merasa bosan itu kalau misalnya lagi kita ada banyak tugas, ada banyak kerjaan ya, tapi anak minta main. Biasanya karena ada kurang bisa fokus bermain sama anak, itu jadinya kita sendiri bosan gitu. Kalau Mbak Nita? Kalau bosan, hampir nggak pernah ngerasa bosan sih Mbak ya. Gimana ya, Keren. kalau bosan, kalau main gitu ya, memang inginnya senang-senang, tapi kalau kebosan sih
enggak sih, enggak ada rasa bosan, memang saya kepingin seneng aja gitu main sama. Iya. Oke. Mbak Tika gimana? Pernah bosan nggak kerja? Pernah sih Mbak bosan. Jadi kayak mungkin karena faktor PPKM juga ya. Jadi di rumah aja. Jadi ya memang kegiatannya di rumah aja gitu kan. Maksudnya kayak eh, terkadang kan kalau nggak lagi PPKM setidaknya ke taman atau ke mana ke kota gitu ya untuk sekedar selingan gitu. Tapi karena ini ada pembatasan gerak, kita juga agak merasa bosan. Pernah. Ya. Nih, kapan kamu merasa terbebani dengan kegiatan bermain bersama anak? Yaitu kalau ada penumpukan pekerjaan gitu ya, tapi anak juga tetap perlu bermain sama kita, ngajak main, ya itu ngerasanya tuh lelah itu ya, ngerasa lelah tadi gitu. Itu sih. Kapan terakhir? Kapan ya? Ya mungkin di pekan kemarin sih ya pernah. Ada aja. Karena kan namanya dalam 24 jam tuh nggak nggak selalu sempurna. Benar nggak sih? Iya. Iya. Wanita gimana? Enggak ya wanita ya? Kayaknya di skip nih, ini langsung skip aja nih. Kalau terbebani mungkin kalau pernah ya Mbak ya, itu ketika dia minta mainnya itu sesuatu yang saya memang belum siap gitu secara bahan atau secara materi gitu ya. Jadi rasanya jadi kayak aduh berat banget ya belum nyiapin bahannya atau ininya gitu. Oke, kalau saya itu pas fisik saya sendiri yang ngerasa capek gitu, maksudnya lagi kurang fit atau sakit gitu, terkadang anak-anak masih mau main kan itu agak ngerasa terbebani gitu. Jadi lebih pernah tuh kayak karena pusing banget tak tinggal tidur, anak-anak main sendiri deh. Tiduran ya. Kapan seharusnya kita bermain? Seharusnya sih kapan aja. Karena kita sebenarnya kalau misalnya kita bisa terampil ya, kita bisa membangun suasana bermain kapan aja. Mau Setuju. jawab yang lain? Setuju. Setuju Mbak. Setuju. Udah lanjut ya. Kapan anak mulai senang bermain bersama temannya? Kayaknya ini mulai usia sekolah. Kalau masih balita biasanya temannya itu adalah orang tuanya. Karena Iya. masih fase egosentris ya. Ya. Ya, Ada yang sama mau Mbak. menambahkan sama ya? Kapan anak mengajak orang tuanya untuk bermain? Kayaknya kalau orang tuanya ngerasa luang. Kalau orang tuanya duluan kan ya. Kalau anak sih kayaknya kapan aja ngajak main ya. Iya. Betul. Betul. Selanjutnya, kapan waktu di mana ayah bunda biasanya senang mengajak anak untuk bermain? Waktu ya itu tadi kalau ngerasa luang baru deh ngajak anak main. Ya, sama ya. Betul. Betul. Iya, karena mungkin beda kan tiap kayak keluarga tuh beda kan Mbak rules-nya. Misal ada yang jauh kalau saya kan jauh dari suami ya, suami kan pulang setiap 3 bulan sekali. Itu kayak full time-nya untuk main ya kalau saat ayahnya juga pulang gitu. Kalau enggak ya pasti sama saya dan saya pun juga nyambi pekerjaan lain kan. Jadi mungkin kurang maksimal seperti itu. Oke. Selanjutnya, kapan kamu melihat anak-anak bahagia bermain? Tiap hari. Tiap hari bahagia. Tiap kali bermain selalu kayaknya bahagia gitu ya Mbak. Iya. Bagi mereka main main tanah aja bahagia banget gitu ya. Cuman kalau kita misalnya main tanah bahagia banget, tanahnya mulai masuk rumah kita yang nggak bahagia. Selanjutnya, kapan kamu meluangkan waktu untuk bermain? Kalau aku sendiri sih waktu bermain itu pokoknya sebelum anak-anak waktu sekolah online ya, terus setelah sekolah online itu sekitar jam 10 sampai jam 12 itu bisa mungkin nemenin main gitu. Atau misalnya kita mau ada janji misalnya kayak sekarang nih ya, ada janji dari jam 2 maka dari jam 11 sampai jam 2-nya tuh sama anak gitu. Jadi memang disiapkan gitu. Kalau Mbak Nita, Mbak Tika? Kalau saya biasanya sebisa mungkin ada waktu main-main gitu di luar
jam-jam belajar yang memang harus butuh konsentrasi gitu ya. Di luar itu kalau ada kesempatan main-main. Biasanya entah cuma bikin-bikin apa gitu. Ya, sama seperti Mbak Nita. Kalau memang pas lagi oke main-main gitu. Oke, dilanjut dulu sebentar. Oh, oke. Ini ada insiden Mbak Ya, Lita. Oke. baik. Tadi kapan kamu merencanakan kegiatan bermain? Merencanakan kegiatan bermain biasanya saya mingguan. Jadi kalau Senin, maksudnya kayak minggu kan waktu luang ya, itu saya bikin kayak jadwal anaknya itu kapan sekolah dan kapan waktu luangnya. Jadi kalau pas lagi nggak sekolah atau luangnya saya main gitu. Kalau Mbak Nita? Tergantung mainannya dulu, mau main apa. Kalau mainan DIY yang membutuhkan alat bahan tertentu, terus perlu cari materinya dulu, itu biasanya jauh-jauh sebelum itu nyiapinnya. Tapi kalau yang tiba-tiba yang main ini yuk, langsung main ini gitu, biasanya tanpa direncanakan juga biasanya langsung main gitu, Mbak. Oh, oke. Kapan biasanya mencari ide bermain bersama keluarga, Mbak? Nah, biasanya saya itu seringnya ngobrol kalau waktu makan sih, habis makan gitu ngobrol. Biasanya juga sama ayahnya, sama anak juga kadang punya ide apa, terus kita ngobrol bareng gitu biasanya. Seru ya. Anaknya umur berapa, Mbak? Kalau boleh tahu, belum tahu. Usia 6 tahun setengah sekarang. Satu ya? Iya, satu. Jadi kalau di Oh, rumah ya memang ngobrolnya ya sama ayah bundanya. iya ya. Jadi kurang sekali ya. Umur 6 tahun tuh kan udah di fase bisa diajak ngobrol dua arah ya, Mbak. Maksudnya kayak kamu mau apa, dia sudah bisa melontarkan keinginannya gitu ya. Ya, Cuma kan kalau memang kalau saya sendiri kan 2 sama 4 tahun tuh kan lebih ke masih egois gitu ya, masih egosentrisnya itu masih tinggi. Jadi kadang-kadang saya juga harus menyesuaikan usia mereka seperti itu. iya, Kita tergantung lanjut usia. ya. Oke, ini Mbak Nita ya. Monggo. Oke. Kapan anak mulai tertarik bermain DIY? Dia tertarik untuk bermain DIY itu sejak kelihatan banget tuh sejak umur 4-5 sebenarnya ya. 4-5 tahun tuh dia ada ketertarikan untuk berbikin, ikut-ikut bikin gitu. Kapan mengenalkan anak bermain DIY? Mengenalkan ini sejak dia usia 2 tahun kurang ya kalau nggak salah waktu itu sudah mulai bikin sih mainan sederhana dari kardus-kardus bekas gitu. Terus kapan bermain DIY pertama bersama anak? Ya tadi itu ya sekitar setahun anak umur 2 tahun kurang lah, kurang lebih. Kapan melibatkan ayah bermain DIY? Nah, ini sejak mungkin baru akhir-akhir ini ya. Nah, ayahnya banyak banyak ikut terlibat bermain DIY. Kapan anak membuat mainannya sendiri? Ini tadi sama sejak dia umur 4-5 tahun ketika dia sudah mulai berani pegang lem tembak, ketika dia udah mulai bisa pegang gunting, cutter, udah tahu bahwa oh ini tajam, harus bagaimana pegangnya. Kapan ayah bunda lebih nyaman untuk mengajak anak bermain STEM? Ini ketika nyamannya sih ketika ayah bundanya lagi ini ya lebih longgar gitu karena STEM ini kadang perlu persiapan gitu Mbak karena boleh perlu alat bahan gitu ya. ya, boleh Saya dijelaskan dulu STEAM itu apa, Mbak? Mungkin bagi teman-teman yang belum tahu. STEM itu Science, Technology, Engineering, M-nya matematik. E-nya apa ya? Saya lupa. Saya itu Ya. seringnya STEM ya. E-nya saya lupa. Oh, Itu jadi cenderung seperti bermain science sederhana, teknologi seperti bermain membuat pesawat-pesawatan dengan dinamo sederhana gitu atau gerobak yang bisa jalan pakai dinamo yang muter gitu aja gitu. A-nya apa, Mbak? Kenapa? A A-nya apa ya? Saya lupa sih atau katanya. yang E? E-nya ya tadi berarti. Iya, E-nya yang lupa. Oh, I-nya E-nya A. engineering. oh.
I-nya engineering, M-nya Engineering. matematik. Art. E-nya Oh ya, art. matematika. Oke. I-nya apa, Mbak? Art termasuk. Art. Oh ya, Oh art. ya. Oke. Lanjut, Mbak. Ada juga yang nyebutnya STEM ya, Mbak ya. Jadi bukan Iya, STEM. ada STEM, ada STEAM. Kapan biasanya meluangkan waktu untuk mengeksplor ide main dari beberapa referensi? Ketika mau tidur sih biasanya. Ketika anak sudah tidur baru leluasa untuk pegang HP dan eksplor ide-ide yang ada. Udah, lanjut, Oke, Mbak. lanjut ya. Oke. Ya, monggo Mbak Cika. Ini layar di akunya blank, nggak bisa lihat. Oke. Saya bacain ya. Iya. Di manakah biasanya bermain bersama anak? Di rumah, di sekitar rumah. Ya, Mbak Nita. PKM. Oh iya. Sama seperti Mbak ya, di rumah ya. Maksudnya lebih dioptimalkan lingkungan sekitar dulu gitu ya. Iya, kalau dulu sih mungkin ya itu taman, perpustakaan, ya itu bisa jadi tempat-tempat main gitu. Tapi sekarang nggak bisa. Iya. Sedih. Mbak Dita? Sama di rumah karena memang lebih banyak di rumah. Iya, sama juga saya. Terus di mana ayah, bunda, dan anak ngobrol tentang ide bermain? Biasanya di ini ya, ruang makan atau tempat tidur. Ruang makan atau tempat tidur. Sambil keruntelan gitu. Ya, sama di meja makan seringnya setelah makan gitu. Oh Iya. iya. Iya, saya juga di tempat tidur ya. Jadi kayak menjelang mau tidur itu terus besok mau main apa ya gitu. Di mana situs atau web yang biasa dijadikan referensi untuk menjadi ide bermain DIY? Nah, kalau aku sih Pinterest aja. Oke. Itu yang utama Pinterest. Wanita? Sama Mbak, root-nya dari situ nanti bisa kemana-mana. Langsung bisa kemana-mana ya, langsung fokus. Kalau saya ini Mbak ikut akun apa Montessori itu loh. Ya kan, jadi Montessori, oh, iya. Montessori itu jadi bisa langsung dipraktekin atau nanti di ATM gitu. Iya. Siapa saja anggota keluarga yang senang bermain? Nah, semuanya sih ya, anak-anak semuanya suka main. Kalau aku lebih cenderung sekarang ini mainnya itu mungkin jenis bermainnya tuh beda gitu ya. Aku sama ayahnya beda biasanya kesenangannya. Tapi semuanya senang main. Oke. Mbak Nita? Sama semuanya. Ayahnya juga suka main, ya terutama yang berbau engineering gitu. Iya betul. Disesuaikan dengan bidang masing-masing ya Mbak ya. Ya. Oke. Siapa teman bermain yang mengasihkan bagi anak? Saudaranya. Ya. Karena aku anaknya 4. Jadi saudaranya adalah yang paling mengasihkan. Sekaligus paling menjengkelkan. Saya sama sih karena 2 jadinya mereka ini kan jaraknya 20 bulan ya. Jadi kayak saya mau ikut-ikutan malah jadi nggak boleh. Minggir Ibu, minggir gitu. Mbak Nita semuanya ya? Orang Ya, tua. karena cuma sendiri di rumah dan temannya ayah bundanya. Oke. Sering. Siapa yang suka mengajak main, Mbak? Aku sih anak-anak. Anak-anak. Akunya ya anak-anak. Ya, anak-anak dulu ya. Mereka itu begitu aktif dan kreatif sekali. Tidak henti-hentinya untuk punya ide main. Iya. Siapa yang merasa bingung saat bermain? Aku. Jadi nggak setiap saat punya banyak ide, karena kadang gini, kita maunya main A, si anak nggak mau main A, maunya B. Gitu Oh iya, kan. betul. Terus ada kondisi di mana kita nggak siap main B, itu jadinya bingung. Gimana ya kayak gitu. Oke. Wanita? Ya, sama. Sama, ya saya juga. Siapa yang suka kelelahan saat bermain? Aku. Emaknya udah capek ya. Iya, jadi maksudnya anak kan 4, tapi yang satu udah lagi nggak tinggal bareng karena lagi pesantren, tinggal yang bertiga ini beda usia gitu. Yang paling
apa namanya, menyita itu misalnya anak-anak yang paling kecil itu kan, dia udah nggak tidur, anak 2 tahun nggak tidur siang, jadi otomatis seharian tuh harus main. Nah, itu yang bikin kelelahan nih itu kan. Kita kegiatan juga macam-macam, dampingin kakaknya yang nomor 2, nomor 3, terus nanti pas misalnya harus ngerjain rumah tangga, terus ada PR lain, terus kita juga butuh belajar sendiri kan, pengembangan diri dan kayak gitu-gitunya gitu ya. Nah, itu yang bikin capek mungkin kalau nggak bisa, pas lagi nggak bisa ngatur energi. Kalau Mbak Nita gimana? Nggak Ya. pernah kelelahan ya, Mbak ya? Saya senang main sih, jadi kadang lebih merasa lelah untuk ngurusin pekerjaan rumah tangga yang lain. Betul ya, ya Kalau itu ampun. ya Dari sama, Mbak. Iya, iya. Sama, Mbak. Kemudian siapa yang tidak bahagia bermain? Nggak ada ya? Aku pernah di sekitar berapa bulan ya berarti? Ya tahun lalu lah, tahun lalu. Dia tahun lalu karena memang dia minta main terus, lagi PPKM juga, masih pandemi kan ya, masih pandemi, tapi dia harus keluar rumah, maunya keluar rumah. Di rumah tuh bawaannya tuh nggak mau yang lain-lain gitu. Jadi maunya keluar rumah, jalan-jalan itu tuh sampai 2 jam. 2 jam dia kuat jalan kaki. Terus pulang dari jalan kaki 2 jam, ya selama 2 jam itu ya sambil main bola, sambil lari-lari, lihat kucing apa. Pulang ke rumah tuh akunya tepar gitu ya. Anaknya enggak. Anaknya main lagi. Aduh, aku shock. Udah 2 jam jalan, panas gitu ya. Udah panas gitu, nyampe rumah dia malah pengen main yang lain tetap, dan bareng sama ibunya kan, karena masih di bawah 2 tahun juga. Ya itu Masya Allah. sempat yang nggak bahagia gitu, ih ini anakku main terus gitu ya gitu. Terus mainnya yang nggak bisa sendiri, maunya ngajak main bareng. Nah itu sempat nggak bahagia tuh beberapa bulan, ya 8 bulan lalu lah. Oke. Mbak Nita? Nggak pernah ini Mbak Nita ini. Selalu bahagia ya, Mbak? kalau bermain. Oke. Kalau saya pernah sih Mbak, jadi kayak memang, ya itu sih, kalau saya itu kan lebih cenderung bisa ngukur kemampuan ya. Terus saya tuh misal kalau lagi bener-bener capek fisik itu memang kayak tidak bersemangat gitu. Jadi kadang nggak bahagia kalau harus dipaksain bermain, kan kasihan anaknya juga nanti kena semprot ibunya ya. Siapa yang bisa membantu orang tua bermain? Kalau aku anak-anak sendiri ya, saudaranya dan suami ya, karena nggak ada orang lain lagi sih di rumah. Ya, sama. Mbak Nita juga? Ya sama suami aja sih kalau saya, karena anaknya cuma 1. Oh iya, oke. Inilah semuanya, lanjut, oke. Siapa yang lebih dulu membuat DIY mainan di rumah? Kalau inget-inget sih ayahnya ya, suami aku. Oke. Dulu itu inget pertama bikin mainan yang DIY sendiri itu adalah waktu anak pertama, itu dari bekas kardus sama kemasan permen coklat. Permen coklat dibikin mobil-mobilan gitu. Terus anaknya bangga banget gitu, sampai dibawa-bawa ke mall kemana-mana. Ngapain bawa mainan kardus gitu ya. Tapi itu sampai ya terekam gitu. Di benak anak juga dia inget gitu. Oke. Mbak Nita? Awalnya dulu saya sih bikin dari kardus bekas sama styrofoam sama sedotan. Oke. Sama Mbak, kalau saya sih karena mungkin karena ayahnya jauh ya, jadi saya harus memutar otak untuk sok kreatif untuk menstimulasi anak gitu. Oke, siapa yang mencari ide bermain DIY di dalam keluarga? Kalau aku sama anak kedua. Anak kedua itu dia seneng bikin DIY. Mbak Nita, semuanya? Iya, sama-sama sih biasanya. Ya. Anak udah mulai bisa kadang punya ide sendiri. Iya, betul. Kalau saya sih, Mbak, karena memang di rumah yang bisa diandalkan saya sendiri. Oke. Siapa saja yang senang bermain DIY di dalam rumah? Kalau memainkannya lebih sering anak-anak sih ya. Ya.
dengan anak-anak. Sama ya, Mbak? Sama semua Oke. sih kalau di sini. Mm-mm. Siapakah yang menggunakan mainan hasil dari ber-DIY? Semuanya. Kalau menggunakan semuanya. Kalau aku menggunakan setelah ada mainan DIY, digunakan untuk update blog. Oh, Pencitraan. iya. Betul juga. Tapi sharing kan? Iya, betul. Dokumentasi ya. Betul. Halo, Mbak Nita? Semua suka Semuanya main. ya. Oke. Saya juga sih, Mbak. Jadi kayak sok-sokan untuk menginspirasi ibu-ibu lain gitu ya. Ya. Siapa saja yang tertarik untuk mencoba bermain DIY? Semuanya. Bahkan dulu kalau waktu pas dulu tuh karena si mainannya dibawa keluar rumah gitu ya, jadi tetangga gitu orang-orang tuh pada tertarik pengen nyoba gitu. Yang cerita serunya dulu tuh waktu pas masih tinggal di Cianjur, kita tuh pernah bikin mainan robot-robotan gitu dari kardus, terus sama anak aku yang nomor 3, itu dia pakai naik angkot, sampai jalan ke sekolah dia pakai robot-robotan gitu. Dia Oke, seru. Mbak Nita? Siapa ini yang tadi yang tertarik untuk mencoba bermain DIY ya, Iya. Mbak ya? Iya, Ya, semuanya. semuanya ya, Sama Mbak. teman yang kebetulan waktu itu sebelum pandemi pernah ke rumah gitu. Ini apa gitu kan, jadi ikutan main gitu. Oh iya. Walaupun cuma dari kertas. Betul. Sama sih Mbak, paling ya anak-anak, terus saya kan menyesuaikan usianya ya, jadi ya lebih dipakai mainan si anak sih ya gitu sama teman-temannya kalau lagi main ke rumah gitu sama. Siapa saja yang sudah merasakan manfaat dari permainan DIY yang pernah dibuat? Semuanya ya. Semua dan beberapa teman yang kebetulan pernah main ke rumah. ya, setuju. Iya. Oke. Siapa yang senang memberikan feedback dari mainan DIY yang dibuat anak? Nah, ini semuanya sebenarnya ya, semua yang melihat itu pasti ngasih feedback. Cuma tergantung apakah waktu itu feedbacknya bagus atau enggak gitu ya. Kadang feedbacknya, kadang ya cuman bagus aja gitu. Padahal anak mungkin memerlukan feedback yang lebih dari itu. Ya. Mbak Nita? Sama Mbak. Iya, saya juga. Lanjut ya, Mbak. Ini masih, ini. Ya, ini ada ini Mbak Intan nanti skip aja ya. Atau kita mau jawab sesuai pengalaman. Bagaimana cara bermain anak-anak? Kalau saya sih sesuai usianya sih, Mbak, karena mereka lebih berimajinasi ya. Jadi kadang caranya ya ngomong sendiri gitu, terus improve komunikasi seperti itu. Mbak Nita? Cara bermain anak-anak, ya sesuai perkembangan usianya ya. Jadi ketika dia usia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, pasti cara bermainnya beda-beda. Tergantung perkembangannya juga. Ya, oke. Ya tadi benar. Jadi kalau tahapan bermain itu kan memang sesuai usia. Jadi nggak kayak anak usia remaja dia nggak akan suka mainan atau cara bermain anak usia 6 tahun gitu kan. Jadi ada yang eksplorasi, ada yang pakai mainan, ada yang memang permainan atau games gitu ya. Ada juga yang melamun. Ternyata melamun juga masuk bermain loh. Oh iya ya, ya Allah ya. Iya, itu termasuk tahapan daydreaming, itu termasuk bermain juga, bermain imajinasi. Oke, ya. Lanjut ya. Bagaimana cara bermain menurut orang tua pada umumnya? Cara bermain menurut orang tua ya. Kalau saya sih itu tadi sesuai usianya gitu. Terus misal memang ada temannya atau partnernya gitu ya harus bisa ini sih saling berkomunikasi dan melatih untuk berbagi kali ya gitu sih, Mbak. Kalau Mbak Nita gimana, Mbak? Cara bermain anak ya menurut orang tua pada umumnya. Gimana ya? Ya bebas aja menurut anaknya, kemampuan dia, perkembangan dia saat itu bagaimana gitu.
selama dia bisa dan itu tidak membahayakan buat dia, ya sudah dibiarkan bermain gitu. Oke. Selama dia bahagia bisa menikmati itu. Atau juga bisa pada umumnya kan orang tua ngasih mainan dalam bentuk jadi itu ya Mbak ya. Ya kan? Jadi misal kalau anak saya usia 4 tahun ya dikasih Barbie gitu sama ayahnya mungkin gitu. Padahal mungkin dianya sendiri udah malas main Barbie gitu. Ya, biasanya kalau saya melihat dia itu lagi senang apa gitu. Jadi ketika dia ada menunjukkan ketertarikan, misalkan dia pegang puzzle, tapi dia penasaran gitu ya, lagi senang-senangnya gitu. Biasanya saya fasilitasi untuk puzzle jenis yang lain atau mungkin yang berbeda gitu. Ketika dia belum menunjukkan ketertarikan untuk bermain itu, biasanya ya sudah dia lagi tertarik apa gitu. Dia lagi tertarik pegang gunting, biasanya kan lagi suka mainan gunting apa gitu ya, difasilitasi aja yang sesuai usia dia saat itu apa Ya, kemampuannya. Mbak Cika? Ya, ini pada umumnya mungkin ada banyak opini ya, tiap orang tua itu ada yang anggap main itu ya anak yang penting main, yang penting senang aja gitu, yang penting senang aja, terus dibebaskan gitu. Ada juga yang beropini main itu harus yang ada unsur edukasinya, jadi harus yang kelihatan ada tujuan edukasinya. Kalau nggak ada tujuan edukasinya biasanya dilarang gitu atau dicegah untuk melakukan hal itu, ada juga. Ada juga yang kombinasi dari keduanya gitu. Jadi memang beragam. Mbak ini langsung aja ya karena tinggal 15 menit lagi. Bagaimana agar orang tua siap bermain bersama anak? Agar siap bermain bersama anak, pertama mungkin kita harus sebagai orang tua sadar penuh ya dengan fungsi manfaat bermain itu apa gitu. Jadi pertama sadar penuh, yang keduanya adalah kita juga menyiapkan mengelola energi kita gitu untuk bisa bermain bersama anak. Oke, lanjut ya. Bagaimana agar orang tua tidak bingung bermain bersama anak, Mbak Nita? Ini lebih ke ini ya, tidak bingung mau main apa gitu ya maksudnya ya. Iya. Ya secara umum. Banyak ini aja, banyak explore macam-macam mainan lah. Jadi ketika melihat sesuatu yang kira-kira bisa ditiru, tiru aja gitu loh. Jadi memperkaya dengan melakukan gitu. Jadi kadang itu kan kebanyakan banyak lihat-lihat tapi nggak dikerjakan gitu ya. Jadi No action. ya, jadi kalau bisanya ini tapi di rumah adanya ini gitu ya, sudah kerjakan aja dulu seadanya dengan bahan yang ada di rumah. Jadi nggak perlu bingung-bingung gitu. Ini Mbak Intan sekalian dijawab apa enggak, Mbak Cika? Pertanyaannya apa nih? Bagaimana agar orang tua tidak kelelahan saat bermain bersama anak? Oh iya, tadi yang aku bilang ya, manajemen energi ya. Harus ada manajemen energinya kita. Oke. Bagaimana agar orang tua bisa antusias bermain bersama anak? Agar bisa antusias itu memang harus itu tadi sama Mbak, manajemen emosi gitu. Hampir sama-sama kan. Jadi kayak biar kita kalau saya pernah ikut pelatihan itu Mbak, anak itu tuh energinya 100% ya. Nah, si orang tuanya harus 200%. Gitu. Jadi karena anak itu bisa nanti jadi 300% gitu. Jadi jangan sampai kayak nggak imbang kan gitu. Ya, nggak imbang. Iya. Terus bagaimana agar orang tua dan anak bersama-sama bahagia saat bermain, Mbak Cika? Sama-sama bahagia ya. Pertama dari anaknya dulu ya. Jadi karena bermain itu harus dari motivasi intrinsik, nggak bisa dipaksain. Nah, kayak tadi Mbak Anita cerita juga ya, anak maunya apa, ya berarti kita memang melihat ketertarikan dia apa, dan disitulah kita ikut mengikuti ketertarikan dia gitu. Jadi bisa sama-sama bahagia. Bagaimana perasaan ayah bunda ketika bermain DIY bersama anak, Mbak Anita? Senang. Senang sih bisa berbikin bareng ya. Jadi proses berbikinnya itu dijadikan proses bermain gitu. Jadi bukan proses membuat sesuatu baru nanti setelah jadi baru
kita mainin gitu. Maksudnya itu bermainnya setelah jadi baru bermain gitu ya. Waktu bikin itu ya bermain gitu. Jadi seperti mainan gunting kan, kalau mau bikin pasti perlu gunting-gunting. Jadi menggunting itu udah kayak aktivitas bermain, main gunting-gunting, ngelem-ngelem gitu. Iya. Oke. Bagaimana cara agar mainan DIY yang dibuat bisa membuat anak semangat untuk memainkannya, Mbak? Pasang target yang nggak apa ya, Zero nggak, expectation ya, Mbak ya? ya seperti itu. Jadi sejadinya dia jadinya bagaimana, ya udah ya kita mainin sama-sama gitu. Jadi dia semangat untuk ini mainin juga. Ya, oke. Bagaimana menjadikan bermain adalah kegiatan yang menyenangkan juga untuk ayah bundanya, Mbak? Oh, saya ya ini. Menjadikan bermain kegiatan menyenangkan. Ya, jadi ayah dan bundanya juga harus mensetel apa, Mbak? Kayak seolah-olah memang kita seumuran sama anak-anak kita ya kan. Jadi kayak emosi dan egonya harus dikendalikan dulu gitu ya. Terus bagaimana cara mengarahkan mainan yang sesuai dengan perkembangan anak? Mbak Intan dulu, Mbak Jika mungkin lagi. Bagaimana cara memainannya sesuai dengan mengarahkan mainannya sesuai dengan perkembangan anak? Banyak observasi, mengamati aja. Oke. Observasi ya, Mbak. Jadi kita lihat gitu ya, dia itu senang apa gitu kan, sehingga ketika dia sudah menunjukkan ketertarikan, kita kasih fasilitas sesuai itu, biasanya dia bisa berkembang di situ nanti. Bagaimana cara agar kita lebih mudah untuk bermain DIY, Mbak? Nah, itu tadi nggak pasang target yang tinggi, dalam artian target itu perlu gitu ya, tetapi ketika itu tidak tercapai ya sudah gitu. Maksudnya apa yang diselesaikan itu aja gitu. Lebih bisa mengapresiasi apapun hasil anak ya, Mbak ya? Iya, betul. Oh ya, Mbak, ini tinggal 8 menit lagi. Kayaknya nggak sempet ya. Jadi gimana kalau kita lanjut ke yang semuanya di akhir dulu ya. Nanti misal kita bisa cantumkan yang pertanyaan per orangnya di sesi berikutnya gitu ya. Duh, loading nih. Nggak kelihatan. Oh. Nggak kelihatan, Mbak. Di file yang beda kah atau file yang sama? Sama, tapi kayaknya dia nggak selesai itunya. Saya refresh dulu. Nah, sambil nunggu ya, Mbak. Jadi sebenarnya tuh kalau boleh sharing, Mbak Nita dan Mbak Cika itu kan sebelumnya satu proyek ya di ladang bermain. Nah, bisa diceritakan apa, Mbak, sekilas aja inti dari tujuan ladang bermain, Mbak. Tujuan dari ladang main tuh kemarin memfasilitasi ya ibu-ibu yang sering merasa kehabisan ide bermain bersama anak. Jadi sesuai dengan usia. Jadi kemarin akhirnya kita mengumpulkan ide bermain dari ragam usia yang berbeda. Jadi dari usia 3 sampai 5, 5 sampai 7, 7 sampai 9, dan di atas 9 tahun. Ya, jadi ide bermainnya apa aja, dan itu sudah dipraktekkan dari kita gitu ya, permainan apa aja, lalu dikemas dalam sebuah e-book gitu, yang dimana ide-idenya bisa di ATM atau mungkin bisa dicobakan juga bagi ibu-ibu yang punya anak seusia dari 3 sampai lebih dari 9 tahun. Oke, apakah e-book itu bisa diakses untuk umum, Mbak? Untuk umum bisa, karena itu free kemarin. Oh gitu. Jika memang nanti yang nonton ini ya, ada yang tertarik, itu nanti bisa dikasih linknya ya, Mbak, untuk bisa download gitu, seperti itu?
Bisa di mana Mbak nanti ya linknya ya ditambahkan. Mungkin di keterangan YouTube kali Mbak ya. Coba Oh, nanti saya bantu gitu untuk share linknya. Terus kemudian ini Mbak, selama membuat ladang bermain itu ya, tantangannya apa Mbak? tantangan apa ini? Tantangan maksudnya sampai akhirnya terbuatlah e-book gitu. Misal karena saking banyaknya ide bermain, kemudian dijadiin satu, jadi kayak mungkin overload gitu ya ide bermainnya, atau memang dari masing-masing peserta proyeknya itu gimana untuk mengatur waktunya atau bagaimana gitu Mbak, mungkin tantangan saat bikin e-booknya. Kalau dari saya pribadi khususnya ya, tantangannya ada di menulis. Karena kan awalnya kita senangnya ya main-main gitu. Praktek gitu ya Mbak ya? Ya, tidak mendokumentasikannya itu dalam bentuk tulisan gitu. Jadi ketika itu harus dibentuk tulisan, di situ akhirnya kemampuan menulisnya kan perlu diasah lagi Iya, gitu. Ya, betul. tantangannya di situ. Iya, oke. Karena memang nggak semua DIY itu kayak gampang dijelaskan ya, Mbak. Maksudnya kayak Iya, karena praktek, misal ada beberapa jenis permainan yang memang akan lebih mudah dipahami jika coba dipraktekkan langsung, langsung. dicoba langsung Ya. gitu ya, betul. Terus harapannya Mbak dari adanya ladang bermain ini apa Mbak Nita? Harapannya bisa berbagi ide bermain buat ibu-ibu yang lagi kehabisan ide, terus bisa berbagi jenis permainan yang juga bisa di-download, printable, yang bisa dipakai alat bermain juga gitu kan. Seperti kemarin juga ada printable board game gitu, bisa di-download dan dijadikan bahan bermain juga buat ibu-ibu yang lagi mencari ide bermain. Oke. Mbak Cika boleh nambahin untuk closing statement ya, ini kan sudah berapa menit nih Mbak? Bentar. 3 menit sih. Maksudnya bisa diberikan apa ya? Ya, diberikan pengertian gitu maksudnya, atau harapan dari adanya ladang bermain ini Mbak gitu. Iya. Jadi pengennya tuh memang pertama karena memang masalah. Jadi ketika ada ibu-ibu yang memang ibu-ibu ini karena asalnya kan proyek Ibu Udah Produktif ibu semua ya. Ibu-ibu ini memang katanya passionnya itu adalah berkegiatan bersama anak. Ada juga di lain pihak ibu-ibu yang merasa kebingungan bermain bersama anak gitu. Jadi ada yang passionate, ada juga yang menjadi masalah. Nah, gimana kalau misalnya ibu-ibu yang memang dia ini sangat suka bermain gitu ya, berbagi idenya kepada ibu-ibu lain yang merasa kebingungan gitu. Sehingga di situ ada kita saling mendukung dan kita bisa sama-sama yang mengatasi masalah kita gitu tadi. Jadi harapan awalnya itu memang menumbuh kembangkan ide bermain. Oke. Lagi perang bantal di sini. Seru ya, pengen ikutan saya. Jadi menumbuh kembangkan ide bermain, kemudian menumbuhkan semangat bermain lagi orang tuanya. Ya karena memang harus dipupuk terus gitu. Terus menumbuhkan kembali lingkungan yang mendukung untuk anak-anak bisa bermain dengan bahagia gitu. Jadi memang fokusnya di kata bermain bersama ibu dan orang tua. Dan sekarang lanjut ke Bunda Salihah juga masih tentang masalah bermain. Harapannya memang pertama di keluarga sendiri ini bermain ini bisa menjadi main yang benar-benar jago main gitu, keluarga kami gitu ya, jago main bareng gitu. Dan semoga nanti bisa menular pada orang tua lain. Oke. Lihat dulu. Oh ya, tinggal 1 menit, Mbak. Ini closing statement untuk ini ya, untuk festival kali ini. Monggo
dari Mbak Cika atau Mbak Nita bisa menambahkan? Mbak Nita dulu deh. Gimana? Kalau dari saya sih ya, ya alhamdulillah ini jadi sarana media untuk belajar saya lagi. Alhamdulillah, jadi kayak memang ternyata belum apa-apa ya gitu. Maksudnya kayak oke, perlu nih kayaknya lebih semangat lagi, lebih bisa berbagi kebermanfaatan untuk orang lain gitu, karena sesuai dengan slogan Ibu Pembaharu, dari rumah untuk dunia. Ya. Oke, dari Mbak Cika dan Mbak Nita deh, boleh deh. Satu kalimat boleh. Oke. Ya, terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton. Semoga ada banyak hal yang bisa diambil, hikmah dan juga pelajarannya. Kalau memang ada kekurangan dari kami minta maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Sarangyo.